Demi Allah, saat meninggal dunia nggak kembali kepada Tuhan itu miris hebat. Ini saya ungkap ini jenengan supaya ada suatu pemikiran. Kenapa saat ini kok benturan, ada apa sih? Di situ berbicara tentang pertanian, perkebunan, peternakan, dan model sampai kelapa, model kelapa bagaimana supaya umur dan seterusnya itu ada semua di situ. Tapi ini nggak diji, kenapa? Pinter penjajah bian. Buku-buku sains dan teknologi diboyong semua ke mereka. Saya pernah ke perpustakaan Den Haag, saya pernah ke perpustakaan Jerman, dan saya pernah ke perpustakaan Moneseta Amerika. Ternyata buku kitab-kitab tentang sains dan teknologi diboyong ke sana semua. Kita ditinggali buku dan kitab yang jika kita membaca akan saling klaim, saling olok-olokan, saling merasa benar, tapi abstrak, kita semuanya nggak tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang menyebabkan kita sekarang dijajah di semua sektor. Dan alhamdulillah di tempat kami di Pomosda, Pondok Modern Sumberdaya At-Taqwa, kalau kami nggak bisa klaim mungkin, tapi saya mengatakan mungkin satu-satunya pondok dalam kasus pandemi tidak ada kasus satupun yang kena virus COVID, nggak tidak lihat aku jenenge. Kenapa? Nggak ada satu kasus pun di kami nih yang kena COVID. Dan kami mohon maaf, selama ini normal, kami masuknya normal, belum pernah libur. Sehingga sama dari provinsi, dari Polda, aku gak libur, Mas. Iya, engko nek wis nek kasus, engko libur loh ya. Iya, karena sampai detik ini alhamdulillah kami gak ada kasus. Karena semua yang dimakan santri adalah organik atau paling tidak sehat. Bapak yang berbahagia, saya sekilas itu bab nanti yang kita aturkan di setelah sambutan tentang ini. Bisa kita balik nanti tentang kematian, kalau perlu mereka mesti mati ya. Apa mana saya kiki negara-negara dunia sama goncang dengan paceklik, dengan pagebluk ya. Saat ini sedang ramai dibahas di mana-mana ya, mungkin kita akan cerita itu. Tapi saya nggak cerita tentang pagebluknya atau pacekliknya. Kita semuanya dalam kendali kapitalis, sehingga kapitalisme atau kendali luar, sehingga kita tidak bisa berdaulat dalam pengertian kita tanah yang subur, tapi semua benih kita mengandalkan semuanya dari kendali luar. Itu adalah sesungguhnya adalah kesalahan kita juga. Jadi seperti di dalam surat Al-Mujadilah yang tadi diungkap, utul ilmu darajat. Jadi pada saat kita berbicara tentang ada wawasan, ada ilmu, ini saya matur begini, kami jamaah Jatayu sebenarnya ini seperti komunitas kemawon, supaya ada wadah saat kita melakukan perbuatan kebaikan gitu saja. Jadi kita melakukan budidaya, kita melakukan ketepatan kami di pondok karena di pesantren itu supaya cakupannya juga lebih luas, makanya kita membuat satu komunitas yang mengajak kepada masyarakat itu Jatayu. Ini pun juga bagian dari Nahdien sebenarnya kan begitu, karena keluarga kami juga keluarga Nahdien. Kemudian supaya untuk mempermudah satu perilaku komunitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan kami juga alhamdulillah di pondok kami juga sudah ekspor ke 7 negara untuk beberapa komoditi. Kami sudah ekspor berkaitan dengan produk-produk pondok yang dibuat oleh santri. Itu ada akar Tanjung, kemudian juga baik dalam pengertian masih merupakan bahan mentah, tapi juga ada yang bersifat limbah, yakni janggel jagung yang kita kirim ke Jepang, ke Korea, dan ke Taiwan. Kemudian kotoran hewan pun yang sudah kita kemas, ini juga kita ekspor ke
Korea sama ke Taiwan. Jadi ketepatan ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu dari gubernur itu pada saat berkunjung ke pondok, kenapa ini nggak diangkat? Kenapa mereka nggak tahu bahwa kita, karena selama ini memang kita cenderung mandiri. Jadi kita memang belum pernah mengajukan proposal, sehingga kami semuanya kita lakukan mandiri karena untuk melatih santri untuk mandiri. Dan alhamdulillah ini tadi juga sudah ada permintaan dari Singapura untuk kita kirim. Aku gak ngerti tinggi apa lagi. Di Singapura kok minta jungle 20 kontainer. Ini juga akan kirim ke sana. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Saat kita berbicara tentang ini, pangapunten, ada, katakanlah bahasa kita saja ya, bahasa mudah kita saja harapannya, ada istilah wawasan dan ada istilah atau wacana, intuisi, ilmu atau pengetahuan, ya gitu ya. Informasi yang kita terima, informasi atau berita yang kita tangkap dari media sosial, sekarang ini yang namanya media banyak banget, oke, gitu ya. Kemudian kita membaca entah dari manapun asalnya, dari seseorang, dari buku, atau dari seliweran di gone FB, Facebook, atau di gone apa? Facebook, ya Facebook dah. Facebook atau lah ini kita menangkap informasi seperti sekarang ini antara Rusia dengan Rusia perang. Pada saat ada berita kita membaca atau kita melihat TV, kemudian itu kita tangkap melalui mata atau kita melihat mendengar, kita masukkan ke dalam benak, maka ini kita sebut sebagai pengetahuan. Bahwa yang disebut ilmu itu adalah mengetahui, mengenal hakikat sesuatu. Itu saya berbicara tentang ilmu.